Tapi kami ingin bagi-bagi semangat untuk hidup mandiri. Tapi orang yang sederhana, orang yang miskin. Ya, kamu percaya atau tidak, kamu juga nanti akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Kamu menolong itu jangan berharap dapat terima kasih. Alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini sudah 10.000 lebih. Berbagi dalam keterbatasan. Saya harus bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Apalagi yang Pak Sugeng mau cari? Oh ya? Jadi ini yayasan nggak boleh, ada proposal keluar nggak boleh. Kami punya duit 400 juta. Kami akan sumbangkan ke KIK-ND. Yang menyelesaikan masalah umatnya ini Tuhan. Yang bisa menggunakan kaki palsu ini? Karena sudah kepepet. Apakah orang harus nyumbang ke KIK-ND? Enggak. Bisa langsung ke Mas Sugeng. Sobat Mata Bicara, saat ini tamu kami yang datang di tempat ini adalah 2 orang dari nasional, bisa saya bilang dari Jakarta. Karena beberapa hari ini selama berada di Manado cukup membuat banyak orang yang bertanya-tanya, ya, datang dari mana kaki palsu ini. Dan memang atas undangan dari Polda Sulawesi Utara kehadirannya, tetapi ada misi lain yang sebenarnya untuk warga Sulawesi Utara. Saya perkenalkan tamu kita di studio pada kali ini, Mas Ali Sadikin. Selamat datang di studio Mata Bicara, Mas Ali. Terima kasih sudah diundang di tempat yang hebat ini. Dan ada juga Pak Sugeng. Siap. Waduh, kaget saya nih. Pak Sugeng nama lengkapnya apa ya? Sugeng Siswayujono. Oke, saya sapa saja dengan Pak Sugeng ya. Komandan kapal. Oh, komandan kapal. Karena lengkap juga dengan ini, pakai seragamnya lumayan mentereng. Tapi nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Dan pemirsa Mata Bicara, Sobat Mata Bicara, Mas Ali ini juga berada di dalam KIK-ND Foundation, yang kita tahu bersama bahwa foundation ini bergerak banyak membantu masyarakat atau secara sosial. Mereka berbagi, dan khusus untuk di Sulawesi Utara berbagi kaki palsu. Iya. Ya kan Mas ya? Iya. Bisa diceritakan kenapa datang ke sini? Karena memang diundang Polda Sulawesi Utara, dan kemudian apa yang Mas Sugeng lihat? Apakah nanti setelah Mas Sugeng datang ke sini ada lagi yang mau dibawa atau seperti apa? Silakan Mas. Baik, terima kasih. Sudah lama sebetulnya pengen ke sini. Dan ini kalau boleh ngomong dosa, ini dosa kami. Kami sudah ke Ternate, kami sudah ke Gorontalo, sudah ke daerah-daerah ke sini. Tapi Manado malah baru sekarang ini. Oh ya? Iya. Untuk yang kaki palsu ya. Tapi kalau untuk yang lain mungkin pernah, cuma bukan skala besar. Iya. Ini dalam rangka hari lalu lintas. Terus ada teman dari Polda yang sempat dulu dinas sebelum di Manado, kenal kami, terus menghubungi bagaimana kalau baksos kaki palsu untuk korban laka lantas. Iya, laka lantas. Dan akhirnya dikumpulkan sekitar dapat 31 orang, tapi yang datang 29 orang. Kita sudah ukur, cetak dan lain-lain, dan hari ini sudah diserahkan. Yeah. Nah, kalau Mas Ali lihat mereka ini memang apakah layak ya kita beri, atau dan kemudian apakah mereka memang harus menggunakan kaki palsu, atau mereka memang sebenarnya justru sudah terbiasa tidak menggunakan kaki sebelahnya, maaf ya. Sebetulnya begini, program kaki palsu di KIK-ND itu namanya Gerakan 1000 Kaki Palsu untuk hidup mandiri. Jadi yang kami harapkan, yang kami lakukan itu bukan kami sekedar bagi-bagi kaki, seperti orang bagi-bagi sembako, bukan. Tapi kami ingin bagi-bagi semangat untuk hidup mandiri. Bahwa saudara-saudara kita yang kebetulan berkebutuhan khusus, yang harus pakai kaki palsu, selama ini mungkin banyak orang berpikir dia adalah orang yang harus, dalam bahasa kasarnya adalah orang cacat. Tapi sebetulnya dia tidak, dan dia punya kelebihan. Dan untuk itu kami membantu untuk memberikan hal-hal seperti ini. Semangatnya satu, supaya
mereka mandiri. Setelah mandiri dia akan bisa mengurus dirinya sendiri dan diharapkan mungkin juga untuk membantu orang lain. Karena pengalaman banyak sekali, justru dari mereka itu kepedulian itu hadir, kepedulian itu datang. Pengalaman saya yang sudah puluhan tahun di Kick Andy Foundation ini, yang punya kepedulian itu ternyata bukan yang orang kaya raya, justru orang-orang yang hidup sederhana, justru yang dia rela membantu sedikit banyak dengan penuh keikhlasan. Dan dengan keterbatasan mereka ya. Iya. Orang kaya kan mereka memang karena mereka ada ya, berada, dan kemudian kalau mereka mau bagi-bagi karena memang ada dari mereka. Tapi kalau yang kayak Mas Ali bilang tadi ya, itu kenapa ya Mas ya? Ada apa dengan kondisi sosial kita? Gini, kita juga pernah melakukan, kalau di Kikendi ya pernah melakukan kayak riset dan jurnalistik untuk intelijen gitu ya. Pernah di kota Semarang ada orang minta-minta, ada orang apa gitu. Itu kita di kaut dengan kamera. Rata-rata siapa yang menolong orang yang minta-minta atau minta bantuan diantar atau minta apa, itu bukan orang yang berduit banyak, tapi orang yang sederhana, orang yang miskin, orang yang merasakan hidup seperti dia. Jadi jangan sampai orang itu hidupnya seperti saya. Jadi dia harus hidup lebih baik dibanding seperti orang yang minta tolong itu. Rata-rata begitu. Dan sepertinya saya nggak ngerti itu selama ini di Kick Andy selalu gitu. Jadi ada orang-orang hebat itu biasanya justru dari orang-orang yang punya keterbatasan. Dan trennya sama ya, kalau Mas Ali lihat memang dia trennya seperti itu. Iya. Apa karena memang kondisi ekonomi negara kita yang enggak? Coba bandingkan, kalau mungkin di kota besar tingkat kepedulian itu kecil. Kalau di kampung itu kan isinya orang-orang miskin. Tapi kepedulian kepada sesama itu lebih hebat. Yang sebetulnya itu aslinya orang Indonesia zaman dulu itu. Orang-orang saudara-saudara kita. Ada risetnya ini ya Mas ya? Ada. Oke. Dan selalu begitu. Oh ya. Jadi karena tergerak dari melihat dari situasi seperti itu, dan kemudian saya pernah dibilang sama Mas Andi Noya seperti ini. Ketika kamu berbuat baik, ya kamu percaya atau tidak, kamu juga nanti akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Dan kemudian lingkaran kamu otomatis akan berada dalam circle yang orang-orang baik. Dan saya menerima itu. Dan saya lihat ya rata-rata begitulah ya yang terjadi ya. Meskipun memang ada juga tantangan-tantangan yang mungkin itu bisa memberikan pelajaran. Nah, kalau Mas Ali lihat kawan-kawan kita ini, nanti kita cerita lagi tentang Mas Sugeng. Kawan-kawan kita ini yang kemudian harus menggunakan kaki palsu, dan kadang-kadang mereka kan hidupnya sudah harus bergantung dengan orang lain. Tujuannya adalah salah satu untuk mereka mandiri kan, kaki palsunya. Dari apa yang Kick Andy Foundation ini lakukan dan kemudian Mas Ali jalan, ada tidak yang menolak untuk karena rasa mau menolak untuk dikasihani, atau misalnya menolak untuk menggunakan kaki palsu itu, atau mungkin ada yang Mas Ali lihat ini beda loh dengan di tempat yang lain? Gini, bahkan pemberian dari kami misalnya 30, itu kami yakin loh belum tentu itu separuh akan manfaat. Iya. Ada yang memang karena sesuatu yang palsu itu nggak enak, apalagi kaki palsu. Kalau bercandanya saya dengan Mas Andi, apalagi hatinya yang palsu gitu kan, lebih nggak enak lagi. Sesuatu yang palsu itu nggak enak. Tapi senang saya di Manado ini. Niat baik ya Mas ya. Iya. Loh, itu di bidang apapun. Kamu menolong itu jangan berharap dapat terima kasih dari manusia. Sudah ada pencatatannya di sana. Bahkan saya kalau bercanda dengan Andi Noya, dengan Mas Andi, bahwa kita di Kick Andy ini nggak ada yang digaji satupun. Katanya nanti gajinya di sana, yang di sana kata kita.
Pemberian diri. Iya, iya, iya. Iya, dan satu di KKND ini satu tidak beragama. Kami tidak pernah berpikir untuk membantu si A, si B ini karena agama ini, karena suku. Oh, itu dulu sudah kelewat. Ya, sampai sekarang Mas Andi seorang Kristen, sudah 5 masjid yang dia bangun. Berkat kemampuan dia menghubungi siapa, Basnas atau siapa, tolongin. Saya seorang Muslim, saya lebih tahu kitab-kitab untuk Katolik, teman-teman Katolik di NTT sana dibanding Andi Noya. Tapi ya saya senang, saya suka bercanda. Mas Andi, yang didoain pastor saya loh, bukan kamu loh, gitu. Itu bercandaan kami yang itu real, gitu. Kalau kita sudah bergerak di kemanusiaan, maka satu, jangan pernah berpikir tentang, karena kalau manusia lahir itu lahir sebagai manusia, sebagai bayi. Bayi itu murni, belum beragama. Tapi mohon maaf, akhir-akhir ini saya kan juga bergerak di bencana alam ya. Coba iya, kan kemarin Mas Ali bergerak di 2000 berapa kita ya waktu itu di Palu, tsunami. Palu. 2000. Sebelumnya banjir Manado. Oh iya, 2014. Berapa sekolah yang kita beresin itu dengan almarhum Pak Gubernurnya Sinyo Sarundayang. Iya, Pak Sarundayang. Iya. Sekarang coba di bencana alam lihat, yang dibantu itu hanya yang seiman dengan saya. Lihat ya. Sekarang ini akhir-akhir gini. Dari ini. Ya. Puncaknya di Palu kemarin. Nah, kita memang sekali lagi saya dengan Mas Andi dan dengan teman-teman di KKND untuk ayo, yang kita bantu manusianya, yang kita ringankan manusianya. Dulu pertama kali KKND ini, saya boleh cerita tentang program di KKND pertama kali. Silakan, Mas. Itu Satu Hati Cerdasan Bangsa. Kerjanya semua orang yang nonton di studio KKND dapat souvenirnya buku. Ya. Terus kita bisa mengumpulkan buku-buku banyak, kita kirim ke pedalaman-pedalaman, ke perpustakaan-perpustakaan daerah-daerah itu. Yang untuk mohon maaf ya, di Pulau Jawa aja, anak SD waktu itu bisa baca majalah Bobo aja itu sudah. Ya. Sudah sesuatu yang prestisius. Wow, makanya saya kumpulin majalah bekas. Kita kasih. Mungkin anak Jakarta dan sekitarnya sudah baca, tapi di balik puncak Bogor sana itu belum pernah lihat majalah Bobo. Itu kita punya gerakan Satu Hati Cerdaskan Bangsa. Dengan konsep itu, ayo kita berbagi untuk anak-anak supaya baca. Terus punya gerakan 1000 kaki palsu gratis. Kita karena waktu itu minder, 1000 aja udah bagus gitu. Alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini sudah 10.000 lebih. Wah. Gratis semuanya. Dan itu juga yang membuat saya bisa piknik ke seluruh Indonesia. Pergi kemana-mana. Mas Ali, duluan mana nih? Bikin program 1000 kaki palsu atau ketemu dengan Mas Sugeng? Duluan mana? Jadi gini, ini bukan duluan mana. Inilah yang sebetulnya kita juga kaget, masyarakat Indonesia. Nah, tahun 2007, Mas Sugeng ya, teman-teman Metro TV Jawa Timur mendapatkan ada orang rambutnya gondrong, pakai jaket loreng kemana-mana, ngeloper susu, ngambil susu dari atas gunung di Pacet di Mojokerto, siangnya dia titipkan di warung-warung itu secara konsinyasi. Terus, ini kok ada orang ini naik motor, kok hebat gitu. Itu aja kita sudah bingung. Biasanya jurnalis itu hebat nih, Cacat sudah bisa naik motor seperti itu. Terus Mojokerto, ya di Mojokerto Jawa Timur. Kalau di sini mungkin kulaannya ke Tomohon sana. Ada ternak sapi di atas, biasanya di gunung-gunung. Terus dipasarkan di Kota Manado misalnya. Dia lakukan Mas Sugeng seperti itu. Tapi setelah diamati, diikuti sampai ke rumah, ini orang miskin, rumahnya jelek, sekali lagi jelek, hampir rubuh itu terasnya. Saya kenal dia pertama kali. Tapi orang datang ke situ minta dibikinkan kaki palsu gratis, gak diminta bayaran. Kita kan bingung. Jadi posisi Pak Sugeng pada saat itu sudah jadi pengrajin kaki palsu? Sudah. Dengan sangat sederhana, dengan banyak yang pakai barang-barang bekas, misalnya pernya pakai bekas per motor dan lain-lain gitu ya. Karena waktu itu unik bagi kita di teman-teman Metro TV Surabaya. Ini unik banget ini.
gitu kan. Dan program 1000 kaki palsu sudah ada duluan? Belum. Justru terinspirasi dari Pak Sugeng? Salah satunya terinspirasi, kedua kita juga nggak ngerti. Ternyata gara-gara tayangan itu, suatu saat Mas Sugeng kita undang menjadi narasumber di Kick Andy. Judulnya Berbagi dalam Keterbatasan. Berbagi dalam keterbatasan. Orang yang berbagi ini orang yang dalam keterbatasan. Bukan orang-orang yang bagi-bagi CSR, itu bukan. Nah, setelah tayang biasa ngobrolnya lucu-lucuan aja. Tapi 2 minggu setelah itu, permintaan di website Kick Andy untuk minta kaki palsu ada 1.500 orang. Kita bingung. Nah, setelah itulah baru kita mempunyai gerakan namanya Gerakan 1000 Kaki Palsu Gratis untuk Hidup Mandiri. Wah. Jadi oknum, tersangka, pengguna, pemakai, ini. Luar biasa ya Pak. Makanya sampai sekarang kenapa kami hanya membuat kaki palsunya di tempat Mas Sugeng, bukan di tempat lain. Mungkin di tempat lain ada yang lebih hebat, lebih bagus, bukan itu. Karena ini sejarah. Karena ini sejarah yang membuat banyak orang terinspirasi untuk mandiri seperti dia. Yang seharusnya seorang Sugeng dapat bantuan, justru sekarang sudah lebih dari 10.000 dibantu oleh Sugeng. Mantap. Ya, Mas Ali, nanti akan dibantu juga oleh teman-teman, ada Wensi dan Ebi. Nanti bisa kita ambil salah satu kamera biar nanti ditujukan di kakinya Pak Sugeng ya. Kita ingin tahu ya Sugeng, karena tadi kan Mas Ali cerita ketemu dalam posisi rambut gondrong dan segala macam. Maaf ya, ini pasti sudah berkali-kali ditanya juga kan. Pak Sugeng berawal kakinya tinggal sebelah itu karena memang cacat dari lahir, maaf ya, memang dari lahir, atau memang karena terjadi salah satu peristiwa kecelakaan? Itu tahun 81 kecelakaan ketika saya masih SMA kan. Sama orang tua kan dibeliin kaki palsu di rumah sakit. Oh, jadi karena kecelakaan ya? Siap. Terus berapa tahun, 2 tahun udah iya, karena memang cita-citanya mau masuk jadi tentara kan? Siap. Alhamdulillah sekarang kan sudah jadi komandan. Oh iya. Nah, maaf ini, itu sampai peristiwa itu bisa terjadi pada saat situasi seperti apa, dan kemudian cita-cita itu pupus itu? Jadi setelah dibeliin kaki palsu sama orang tua, berapa tahun, 2 tahun itu udah rusak kan. Terus saudaraku patungan untuk beliin kaki palsu lagi. Tapi maksudnya Pak Sugeng laka lantasnya di mana pada saat itu? Di Mojokerto, masih SMA. Siap. Masih SMA? Siap. Dan punya cita-cita mau masuk tentara kan? Harus siap. Semuanya harus semua serba ini kan Pak? Siap. Dan pada saat terjadi kecelakaan itu sempat jadi ini ya? Maksudnya kakinya harus diamputasi, sempat tidak punya harapan lagi atau seperti apa nih? Ya, saya jadi orang yang juga ya bukan orang baik tadi gitu. Tapi kan ketemu sama Mas Ali nganter-nganter susu waktu itu kan? Itu kan pekerjaan saya. Saya Okay. pekerjaannya kan loper susu gitu. Ya. Dan pada saat itu langsung berubah total semua apa yang mau dicita-citakan, berubah hidupnya ya? Siap. Jadi saya harus bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Ketika saudaraku patungan kakinya rusak lagi, saya harus bisa menyelesaikan masalah saya. Saya bikin kaki palsu untuk diri saya sendiri, awalnya begitu. Dan ketika saya sudah bisa bikin kaki palsu untuk diri saya sendiri, tetangga ada yang mengalami laka, kakinya diamputasi, tak tawarin gitu. Ini materialnya, ini kamu beli ini di sini, toko ini, bawa ke sini tak buatin gitu. Lihat contoh bikin kaki palsu dari mana? Kan dulu belum ada zaman YouTubean toh. Saya ya apa itu kalau istilahnya itu sekarang, ya yang saya jadi eksperimennya ya kaki saya sendiri. Dulu bikin telapak kaki ya dari kayu, terus akhirnya kenal fiber, ya udah ada support. Kalau dulu saya bikin kaki palsu, untuk kaki palsu atas lutut aja sampai 2 minggu. Satu kaki palsu. Terus waktu diuji coba ini ya, tadi juga
Ya, Waktu saya kan di Polda saya sempat tanya ya, salah satu pengguna katanya sakit ya, tanya di awal ya sakit pakainya. Kalau sakit itu di sini. Oh, oh gitu ya. Ya. Jadi setelah itu ya alhamdulillah sampai sekarang udah kaki palsu yang di atas lutut sudah lutut generasi 10 yang saya buat. Jadi bisa dibuat untuk duduk bersila, untuk sholat. Oke, Pak Sugeng berkenan kita nanti kameranya akan mendekat sedikit. Seperti apa ya kaki palsu yang ini sudah generasi berapa? Kalau sekarang untuk yang di atas lutut sudah generasi 10. Berarti ini sudah diupdate nih softwarenya, ibarat kalau handphone sudah diupdate. Yeah. Ini bisa ditarik dulu kameranya, mungkin kamera tengah bisa lihat ya. Boleh zoom kakinya atau bisa juga pakai kamera tengah? Ah, itu sudah kelihatan. Waduh, mereknya ada ya. Oke. Jadi ini telapak kakinya juga bisa bengkok. dinamis. Oh. Dan Bukan ukuran statis. telapaknya itu mengikuti ukuran kaki sebelah ya, sepatu. Kaki sebelah. Jadi kalau mau pakai sendal jepit, pakai selop itu bisa. Untuk yang seperti ini berapa lama sekarang pembuatannya? Tergantung, Ibu. Jadi kalau TO-nya tadi cewek masih muda itu bisa 1 minggu, 5 hari gitu. Tapi itu kalau yang bahannya apa tuh itu? Bahan utamanya. fiber. Tapi kalau orang-orang yang datang TO-nya itu ya udah tua, udah paling 2 jam selesai. Oh gitu ya. Iya, sobat mata bicara ini kalau ngomong sama Mas Sugeng ini jangan langsung diserap ya. Harus pakai ilmu art seni ya juga. Tapi waktu tahun berapa itu kan 2010 ya Pak? Iya. Yang saya diundang ke Jakarta suruh lari. Iya. Saya sebetulnya jengkel juga sama beliau-beliau yang di Jakarta. Beliau-beliau di Jakarta sopo ta? Yo, Termasuk Mas Ali? Iya. Oh, kenapa? karena orang buntung suruh lari. Akhirnya saya bikin kaki yang speaknya memang untuk lari. Oh, jadi kaki palsu ini sudah bikin Pak Sugeng ini bisa berlari Siap. berapa kilometer? Kalau bulan kemarin 10 kilo. Kalau bulan ini tadi sebelum berangkat ke sini kan hari Minggu itu Minggu kemarin. ya 5 kilo. Jadi keterlaluan lah kita ini ya kalau nggak bisa lari lebih dari 5 kilo ya Bi ya. Jadi lihat tuh Pak Sugeng. Tapi Nah, kebanyakan itu saudara-saudara kita kan kebanyakan larinya kan dari kenyataan. oh itu. Nah sekarang kenapa sampai Pak Sugeng bilang keterlaluan yang di bapak-bapak yang Jakarta ini? Kenapa? Selain disuruh lari apa lagi? Kan saya memang waktu itu kan belum punya kaki yang space-nya untuk lari. Tapi akhirnya ya saya masuk finish, tapi kan nggak bisa maksimal. Kenapa Mas Ali? Memang sengaja dipaksakan seperti itu atau untuk membuktikan bahwa karya Pak Sugeng ini boleh Ya, loh, itu nyaman? tadi Pak Sugeng itu kan nilai jualnya tinggi. Kenapa tuh Mas Ali? Dipaksa untuk Jadi supaya waktu bisa. itu memang ada lari yang diadakan oleh Ferrari dan Maserati. Jadi kalau Mas Sugeng bisa finish 5 km dapat hadiah nominal segini. Wah, ya. challenge ya. Ya, dan itu hadiahnya bukan untuk Mas Sugeng, hadiahnya untuk membuat kaki palsu buat teman-teman yang akan kita bagikan. Nah, Mas Sugeng belum membuat kaki palsu yang memang untuk spek lari. Oke. Nah, larinya masih pakai kaki palsu yang standar ini. Jadi kalau yang untuk lari kan dia tambahin per gitu kan, jadi biar rada membal-membal. Oh, agak gitu. curang ini sebenarnya ya. Iya. Jadi tambah cepat dong dia Nah, larinya nih ya. kita kan dalam waktu awal-awal mengumpulkan uang untuk gerakan 1000 kaki palsu ini kan susah, orang nggak percaya. Nggak percaya orang itu bahwa nanti jangan-jangan duitnya dimakan Andi Noya nih, kayak ini kan gitu. Tapi Mas Sugeng Dan dapat undangan akhirnya khusus. challenge itu dapat. Dapat Berapa waktu itu kalau Mas Ali ingat nilainya? 100 jutaan. Wah, tahun? 2010 ya. 2010. Wah. 2010. Dan semua dibikin kaki palsu Semuanya. untuk operasionalnya. Semuanya. Wah, Ini luar biasa. memang apa ya? Terus Kalau saya kan biasa di luar juga. Iya, Pak ya, aku juga ini
Aku nggak biasa nih ngomongin. Nah sekarang kalau Pak Sugeng kalau udah kayak begitu nggak terpikir untuk mau dikomersilkan, Pak? Kan udah menghasilkan, Pak, dan sudah bisa dipakai, dan ternyata menurut Mas Ali udah banyak yang pakai. Alhamdulillah sekarang kaki palsuku sudah banyak yang palsu juga. Gitu Mas Ali. Oh nggak dibikin ini haki, nggak didaftarkan hak cipta. Sudah. Oh, Tapi kan sudah. saya nggak butuh paten pinaten. Kenapa tuh? Sudah kita daftarkan di hak paten dan punya paten ini internasional. Tapi orang mau membuat kayak gini, makanya tadi kita tawarkan barang siapa. Tadi di acara tadi siang, Iya. seluruh masyarakat Manado siapa yang ingin belajar membuat kaki palsu di Mojokerto, kami akan fasilitasi. Silahkan datang di Surabaya. Selama hidup di Surabaya sampai belajar bisa membuat kaki palsu, semuanya gratis. Dan Untuk sudah apa? ada Mas pengrajinnya yang mau mengikuti jejaknya Pak Kalau Sugeng. dari Riau sudah pernah ada, dari Dumai ada, dari Medan ada. Ini saya tawarkan untuk Sulut tadi kan. Iya ya. Ayo datang belajar membuat kaki palsu. Kaki palsu ini nggak murah loh. Ini bisa 5 juta segini nih. So, Artinya kalau ada pengrajin di sini yang mau satu, saya tidak wajibkan dia untuk menolong kok. Untuk bisnis boleh. Tapi kalau ada teman-teman yang kebetulan kaki palsunya rusak, yang orang sini, tolong betulin dong, karena kan dapat Direparasi, ilmunya kan gitu loh. Iya. Itu. Iya, oh itu ya salah satu tujuannya juga ya. Iya. Supaya mereka juga bisa hidup mandiri gitu ya Mas ya, Iya. bisa menghasilkan ya. Yang Mas Sugeng tadi bilang kaki palsunya sudah banyak yang palsu, karena banyak sekali murid-muridnya ini yang sudah memproduksi dan ini lagi gitu loh. Tapi ya udah diizinkan aja, toh ini semua kan mengalir karena kebaikan aja kan. Siap. Ilmunya cuma satu, yang mencatat itu di sana bukan di kita. Pak. Nah sekarang Pak Sugeng, Siap. kalau sudah produksinya sudah bisa banyak dan kemudian ternyata sudah dikenal di mana-mana, apalagi yang Pak Sugeng mau cari? Saya. Mau sampai Saya kapan? sekarang alhamdulillah sudah jadi pengusaha. Pengusaha ya. Ya, pengangguran saben hari. Jadi suatu saat itu saya pernah, pasukan saya di briefing sama beliaunya. Pak Sugeng nggak boleh ngapa-ngapain. Saya yang susah sampai stres. Kenapa emangnya? Kan saya orangnya kan selalu Mobile iya. jalan ya. Jadi apa yang nggak bener kita benerin. Itu bikin jaketnya memang dikasih atau? Alhamdulillah kalau ini yang ngasih Panglima TNI, Wah. Pak Hadi. Yang sekarang? Pak Adi Cayanto. Wah. Pak Haji Cayanto. Pak Hadi. Oh. Ya, aduh, beliau jenderal. dulu kan Bintang. masih kaso ya Pak ya. Iya. Jadi saya di baiat dikasih apa jaket Atribut paskas ini ya. paskas. Itu namanya di kiri Sugeng. Siap. Terus di sebelahnya apa tuh? CJDW. CJDW. Tahu, DW yang aku tahu sendiri ya. Atau apa ya? Ya. CJDW itu beda sendiri. CJDW. CJD. Saya kebetulan juga punya institusi. Beda sendiri, CC itu beda, Oh, DW itu sendiri beda. Oh, iya, beda. iya. Saya seorang Saya beda. spesial. Saya beda. Jadi Ya, saya punya betul, institusi setuju. P2 CJDW. B2, P P2. CJDW. Apa tuh? Paguyuban Penyandang Cacat Jasmani dan Wirausaha. Wah. Tapi sekarang saya sudah lengser juga. Ini hati-hati nih kalau ngobrol sama Pak Sugeng jangan langsung diserap kayak sponsor. Enggak, saya sekarang sudah Kenapa enggak. dilengserkan atau lengser? Enggak, saya yang memang yang lengser sendiri kan karena sudah saya serahkan. Jadi kapal itu tadi sudah saya serahkan sama Diregenerasi ya. Iya. Iya. Jadi Tadi juga anak-anak. sebelum mulai Pak Sugeng juga memamerkan kaosnya apa tuh? Ya tuh. Tolong kamera ya. Artinya Denmas Sugeng Denmas Sugeng. harus lebih dari Sugeng. Iya. Tapi luar jangan biasa. kayak Sugeng. Kenapa jangan kayak Sugeng? Jangan kayak Sugeng itu apanya? Ya kamu harus lebih dari Sugeng. Hmm. Kalau Sugeng gila, kamu harus lebih dari gila. Gila dalam tanda kutip. Siap. Kreatif. Jadi memang saudara-saudaraku juga, saya juga orangnya apa ya, dermawan juga
gitu. Jadi saudara-saudaraku itu datang ke markas itu kadang tak kasih modal untuk bikin untuk kopi dia. Pak. Modalnya cuma satu kok, Apa? berani. Jadi kalau dia kepengen sukses itu ada syaratnya juga, Apa tuh? gila. Jadi kalau beliau sudah berani gila, insya Allah sukses. Ya. Gila dalam arti positif ya Mas. Kalau orang gila itu nggak ada yang baik, Ibu. Gitu ya. Iya. Kenapa Pak Sugeng mau mengambil menggunakan kata-kata seperti ini? Apakah memang belum cukup ya kegilaan orang-orang kreatif di Indonesia ini? Ya, kadang-kadang kelihatan orang yang gitu aja ya udah ya. Jadi kalau anak-anakku yang di dalam paguyuban penyandang disabilitas yang saya punya itu ya, mereka ya memang saya ajarin begitu, mereka harus berani. Jadi kalau saya jalan kemana gitu, nemuin saudara yang dengan berkebutuhan khusus perlu kursi roda, ya saya suruh minta aja kamu, urus, diurus ke dinas sosial. Kadang-kadang dinas sosial juga nggak respect kan. Ya udah, saya kan punya bapak yang gila tolong, juga ya. Iya, Pak tolong dikirim kursi roda. Ya udah, gitu. Ya. Mas Ali kita tahu ya, Mas Ali itu dan Mas Andi itu punya akses dan luar biasa jaringannya, privilege-nya juga luar biasa. Pernah tidak Mas Ali mendapatkan kesulitan kayak ada yang Pak Sugeng ini tiba-tiba minta ini, minta itu, ada kesulitan nggak untuk mendapatkan permintaan dari Pak Sugeng yang gila ini? Saya nggak pernah minta-minta, Ibu. Oh, enggak pernah tuh. Tadi bilang minta kursi roda. Ya kan di Kikendi kan ada programnya. Oh ya. Tapi pernah nggak Mas datang di satu fase kemudian kita mau ambil di mana nih? Pernah, dan itu membuat Andi Noya nangis. Jadi satu saat duit untuk memproduksi kaki palsu ini habis. Kan duit dari sponsor ini habis kan. Terus saya, karena yang memanage yayasan itu kan saya, namanya Kick Andy, tapi Mas Andi sebetulnya lebih banyak tampil di show-nya, saya yang di yayasannya, yang sehari-hari. Saya tahu kondisi keuangan, saya tahu kondisi ini semuanya, bagaimana ini yayasan diaudit, bagaimana cari duit. Dan Mas Andi melarang kami mengedarkan atau memohon proposal kemanapun. Oh ya? Jadi ini yayasan nggak boleh, ada proposal keluar nggak boleh. Padahal kan kalau yayasan kan sudah berbadan hukum, Iya. sebenarnya kan bisa ajukan. Kita boleh mengajukan proposal misalnya sudah deal gitu, misalnya dengan PT Angkasa Pura Indonesia gitu. Sudah deal, baru saya secara tertulis mengajukan ini, bikin MOU. Kalau belum deal, itu nggak boleh kita bikin proposal itu. Memang sepakatannya begitu, memang ini orang-orang gila aja yang bikin ini. Ya betul kata Pak Sugeng, memang ketemu gila dan gila. Gila. Gitu ya. Nah, suatu saat duit kami habis, saya kan berpikir, wah ke depan kalau produksinya saya loss, aku nggak bisa bayar Mas Sugeng kan. Saya telepon ke dia, Mas, direm ya kalau ada orang, karena kalau yang Pulau Jawa, saya sarankan untuk langsung datang ke Mojokerto, karena datang 2 jam dibuatkan selesai. Kalau yang luar Jawa ya kan, dan Jawa kan jaringan kereta kan murah, ada kereta ekonomi. Ya betul sekali, transportasinya 200-250 ribu sudah sampai Iya. Mojokerto, dijemput timnya Mas Sugeng, di rumah dikasih sarapan, makan apa, 2 jam dibuatkan kaki palsu, diajarin 2 jam, sudah jalan pulang. Nah, suatu saat kami kehabisan uang. Saya bilang ke Mas Sugeng, Mas, ya tolong direm-rem gitu. Dia nggak jawab, dia kan nggak pernah berani menjawab. Komandan dengan jenderalnya nggak berani. Kalau beliau kan panglima. terus dia bilang cuma siap gitu aja. Nah, ada waktu di mana kami dengan Mas Andi ke Bojonegoro. Terus Mas Andi itu jadi sudah bertahun-tahun belum pernah tahu rumahnya Mas Sugeng di Mojokerto Mojosari ini. Akhirnya mampir. Tanpa ada saya, Mas Sugeng langsung ngomong gini ke Mas Andi. Mas Andi, kami punya duit 400 juta. Kami akan sumbangkan ke Kick Andy.
nangis masuk Mas Andi. Wah. Gila nggak? Jadi ternyata saya juga baru tahu bertahun-tahun waktu itu kalau kami memesan kaki palsu di tempatnya Mas Sugeng, ini sudah berapa tahun ya? 2007 Pak. Sampai sekarang harganya nggak mau dinaikin. Sampai sekarang, sampai tahun 2005 ini. Dengan 2025 ya. Iya, dari tahun 2008 mulainya waktu itu. Siap. Sampai sekarang nggak mau dinaikin karena yang kami kirim itu hanya ongkos pengganti pembuat. Jadi ongkos beli lemnya, beli materialnya. Pekerjaannya mereka itu gratis. Semuanya gratis. Nah, ternyata yang ditransfer dari Kick Andy dimasukkan ke rekening sendiri, dikumpulin. Ada saldo 400 juta. Mas Andi datang ingin main, duit itu diserahkan, Pak Andi, ini saya sumbangkan ke Kick Andy. Nangis lah, aku juga terharu loh ini. Aduh. Setelah itu Mas Andi pulang ke Jakarta, jangan. Saya malu kalau nerima itu. Saya yang akan ngemis. Saya yang akan ngamen, kata Mas Andi. Ya Mas Andi kalau ngamen pakai ini kan selesai kan. Gitu. Jadi akhirnya dapat, dan percaya nggak percaya loh. Kalau hari ini kami menyerahkan 29 di Manado dan untuk Sulawesi Utara, rekening kami itu nanti ada yang ngisi dari tangan-tangan Tuhan, dari perpanjangan tangan Tuhan, dari manapun di seluruh. Ada loh orang nyumbang 50 juta itu no-name. Saya sampai nggak ngerti kenapa kami itu jadi gila juga di foundation ini. Orang nyumbang 50 juta, nggak mau simbolis, nggak mau apa, ngirim di transferannya itu, di bendahara kami itu no-name. Dan masih ada ya di situasi seperti ini ya. Sekarang ini ada dengan Mas Andi, orang menyiapkan duit dimasukkan ke rekeningnya Mas Andi 1 miliar gitu, tolong dihabisin ya. Oh, pun ada loh, dan nggak mau dari siapa, dan itu orang baik, kami tahu orang baik. Di sebelum COVID, zaman COVID atau setelah COVID? Memang kalau program ini sangat luar biasa sebelum COVID ya, karena setelah COVID kan memang perekonomian berubah dan semuanya berubah. Tapi tetap aja sampai sekarang Kick Andy nggak pernah kekurangan uang tuh. Jadi kenapa tadi saya tawarkan seperti itu? Karena kami yakin agama kita apapun, yang menyelesaikan masalah umatnya ini Tuhan, bukan manusia. Tadi saya cerita bahwa ada telepon dari ini ngaku, oh saya dapat nomor teleponnya dari Ibu Amanda gitu. Saya langsung adikku Amanda udah lupa sama aku, ingatnya Ninoya aja. Saya sempat begitu loh. Berarti adik paling terlove loh. Ini biar shortcut gitu loh Mas Ali. Jadi ini saya langsung okein. Ketika Manado hanya dapat 4, saya tolak. Saya malu. Saya jauh-jauh ke Manado hanya membantu untuk 4 kaki palsu, enggak mau. Makanya Pak Dirlantasnya langsung cari itu, langsung dapat 30 lebih. Iya. Memang saya sudah seleksi melalui foto dan video. Karena kalau ada orang yang kita udah apal lah kita, ini nggak bisa ini. Dalam kondisi tiduran, ini pasti otot semuanya ini sudah ini. Oh ya? Karena sudah mengecil. Saya sudah bisa nyeleksi. Yang ini nggak bisa Pak. Yang ini nggak bisa. Yang ini bisa. Ini bisa. Ini bisa. Jadi sebenarnya idealnya yang bisa menggunakan kaki palsu ini seperti apa? Ya nggak punya kaki. Ya iyalah. Baru kan tadi udah bilang kayak udah tiduran ya, itu maksudnya kakinya enggak. Ada orang yang begini. Ada 2 tipe secara psikologis setelah orang diamputasi. Kalau orang satu, kalau mohon maaf saya pakai kata cacat ya karena gampang. Kalau berkebutuhan khusus gitu kok kayaknya basa-basi banget ya, namanya juga cacat gitu. Yeah. Itu dari lahir dia relatif akan lebih mudah. Kedua, kecelakaan lalu lintas itu atau kecelakaan kerja itu kan sudah takdir, sudah putus. Orangnya di rumah sakit, kakinya sudah di kuburan. Wah, ya, tapi kalau orang kalau orang karena sakit diabetes atau kanker tulang, kanker darah atau apa, kan malamnya dia sempat berpikir operasi tidak. Nah, kekecewaannya itu sampai hari ini dia nggak hilang.
Makanya saya kalau ngelihat ini karena apa? Karena diabetes, udah duduknya di kursi roda. Mohon maaf, bekas pejabat dulu seorang ini mendadak nggak bisa ngapa-ngapain, itu sudah susah. Dan saya sendiri kalau ada TO yang merapat ke markas pakai kursi roda, pasti saya suruh balik. Oh gitu ya Pak Sugeng ya? Karena faktor M-nya dominan. M itu apa? Malas. Oh, bukan malas kayaknya tuh, mungkin dia Ya kan mentalnya harus down ya? Iya kan Nah, harus ini, terlatih. Jadi kayak kenapa kok acara hari Senin kami datang Minggu? Iya, Sebetulnya iya, minggu kemarin, mungkin siapa Dedi ya? Iya. Itu kita melakukan setting kaki palsu itu tidak hanya sekedar setting, tapi bagaimana Mas Sugeng memotivasi teman-teman yang berkebutuhan yang butuh kaki palsu itu dengan caranya Mas Sugeng. Dengan cara Mas Sugeng Jawa Timuran, rada Madura yang mohon maaf pakai goblok, pakai utakmu naik dengkul naik Jawa utak kasar gitu. ya ngomongnya ya. Ya. Untuk apa? Untuk ayo, Oh. menumbuhkan adrenalinnya dia. Kalau enggak dia malas. Padahal kalau sudah nyaman pakai kaki palsu, dia akan tetap kemanapun pakai kaki palsu. Kayak Mas Sugeng hari ini pakai jeans nggak ketahuan. Iya. Tapi ketahuan karena resletingnya cuma satu sih. Aku bisa lihat dari situ ya. Itu mana? Jadi soalnya situ. Nah sekali lagi Andi Noya ketemu Mas Sugeng ya cocok. Dua orang gila ketemu. Tambah lagi dengan Mas Ali, tambah gila. Tapi Dan- alhamdulillah juga Ibu, sekarang di markasku kami sudah punya homestay. Itu yang untuk penginapan mereka yang mau belajar ya Pak Sugeng? Bukan yang jauh-jauh. Tempo hari ya dari Malaysia perlu bermalam semalam 2 malam ya gitu. Itu belajar di tempatnya Pak Sugeng, kalau yang kayak dari Malaysia itu bayar ya Pak? Atau Oh itu free? TO Bu, TO. TO? Apa tuh? Target operasi. Ya. Jadi gini. Tadi kan saya bilang ada satu rekening yang khusus Quick Andy. Oke. Kenapa kita bilang bahwa ini entrepreneur? Bagi orang yang kaya datang ke tempatnya Mas Sugeng ya masuknya pavilion dong, jangan iya. BPJS dong. Tapi kalau yang orang memang miskin, datangnya miskin, Mas Sugeng nggak usah nanya ke saya, udah dibayarin pakai duit yang itu. Tapi kalau orang datang ke situ memang orang kaya, ada rektor dari Medan ya, Siap. datang ke situ yang memang dibuatkan yang spesial, yang dia bisa bayar ya bayarlah. Buat Pak Rektor itu mau pakai? Iya. Iya. Akhirnya Pak Jadi- Rektornya juga ngadain baksos di Tempatnya. sana, dapat 25 orang. Iya. Jadi intinya gini Manda, nggak bisa hidup sosial ini full sosial. Yes, aku setuju itu. Jadi ada sisi yang mana yang orang mampu bayar ya bayar, Ya. karena dia mampu dan dia bangga juga bayar itu. Ya, dan memang dia Ini kaki mau. palsuku aku bayar loh, bangga. Ya. Dan biasanya orang yang bayar itu bersemangat, dia akan sayangi kakinya itu, akan pakai sebaik-baiknya. Lebih menghargai ya. Iya. Coba sekolah gratis, pasti anakmu nggak mau belajar. Jagung gratis tentu ya. Iya. Tapi kalau Amanda anaknya sekolah di sekolah yang bagus bayar gitu, mamahnya aja ikut repot kan. Nah, faktor itu psikis itu yang juga kita saya sebetulnya nggak ngajarin manajemen sih, nggak ngajarin kerja, nggak berani saya. Jadi secara sendiri ya. Ya, ya memang dipisahkan. Yang untuk sosial dipisahkan, rekeningnya sendiri. Yang untuk ini dipisahkan. Yang untuk ya kan harus hidup sehari-hari. Punya anak, punya istri, punya cucu. Iya. Dan orang datang kaya situ punya duit untuk bayar 5 sampai 6 7 juta ya bayarlah. Setelah itu kamu bisa jalan. Nyaman. Mas Ali berarti udah familiar juga dengan keluarganya Pak Sugeng ya. Pastilah ya. Ini off the record boleh nggak? Oke, nanti kita cut. Saya punya jatah umroh 2 untuk saya dari Metro TV gratis. Tapi Untuk umroh. ini jangan off the record lah. Apa yang saya lakukan? Saya berikan ke Mas Sugeng. Saya berikan satu lagi penjaga rumah di kampung, anak yang buta huruf. Bukan urusan saya tidak agamis, enggak. Iya, Tapi udah. sekarang saya masih belajar Ibu. Saya belajar jadi orang baik juga, dekat dari itu juga. Enggak, saya hanya ingin ngomong gini. Proses dia umroh itu apa yang terjadi?
ketika di masjid Mekah sana, kalau sholat pakai kaki palsu yang ini, kan nggak bisa ada sujud atau duduk itu. Akhirnya dia terinspirasi untuk membuat produk baru generasi kesekian, yaitu kaki yang bisa buat sholat tanpa dilepas, bisa buat ditekuk gitu. Kalau bahasa muslimnya bisa untuk duduk atakiyat, untuk ditimpa ini. Kalau ini kan nggak bisa. Jadi itu menjadi, selama dia di Mekah itu tidak hanya ibadah itu, ternyata kepalanya berkembang menjadi pengembangan produk baru bagi teman-teman yang pengen bisa pakai kaki palsu tapi sholat. Lah, sholat di Mekah ininya ditaruh di sampingnya kan dia ambil sama askar, sama tentara di masjid itu kan. Wah, ini sampah dibilangnya, ini barang apa kan gitu. Tapi justru jadi inspirasi membuat produk baru ketika selama berapa hari umroh. Itu yang ingin. Terus kalau di kampung di Jawa, mayoritas NU yang ada pengajian kan harus bersila. Dia bisa menciptakan kaki palsu yang bisa diputer gini, bisa bersila. Dan itu udah jadi Pak Sugeng? Sudah ada semuanya. Tapi kalau untuk baksos yang standar dong, yang konvensional, yang standar seperti ini artinya untuk fungsi dulu. Tapi kalau untuk yang kan ada levelnya Ibu. Jadi kalau dia mau naik level, naik kelas kan harus punya SIM. Aku mau main di tempatnya Pak Sugeng ini nanti, jadi penasaran lihatnya. Kalau ke Surabaya tolong kabari, nanti kita jemput di Juanda. Nah, kalau misalnya mau melatih orang di tempatnya Pak Sugeng, itu berapa hari sampai jadi? Tergantung orangnya. Kalau orangnya goblok ya lama. Walah, itu lagi. Tapi kan tetap jadi kan? Iya, tapi kan kalau otaknya taruh dengkul kan ya percuma. Jadi kan dengkulnya kan harus taruh di otak. Jadi otaknya kalau dia jalan. Daya serapnya kuat berapa hari? Nggak nyampe sehari udah tahu semua. Apalagi kalau mereka yang tahu teknik, tahu material, udah selesai. Wassalam. Wensi go nanti bikin, nanti belajar karena dia orang teknik kita, Mas. Ya, bisa tahu semuanya. Nanti kita sama-sama bikin bantu-bantu foundation. Nah, sekarang Pak Sugeng, kalau misalnya sudah dengan pencapaian seperti ini, bisa ketemu-ketemu, bahkan Pak Sugeng ketemu dengan Panglima ya, jangan jenderal-jenderal. Kalau saya kan berhasil, kalau nanti Pak Sugeng kemarin itu masuk TNI belum tentu juga ya. Ini ya. Tapi dengan cara-cara seperti ini Tuhan memang berbuat yang paling terbaik ya buat kita. Nah, sekarang kalau Pak Sugeng mau menyemangati orang supaya melihat kondisi, kan beda daerah, beda karakternya ya Mas ya. Ada orang yang mungkin situasinya itu akhirnya jadi ngoyo. Faktor apa yang bisa bikin seseorang yang kakinya terpaksa harus diamputasi karena kecelakaan? Apa yang menurut Mas Sugeng dan bisa Mas Sugeng bagikan supaya mereka kembali bersemangat? Itu tadi kan pakai motonya tadi dan Mas Sugeng. Artinya kan orang lihat tuh masa depannya udah gelap. Iya. Gitu ya. Apa jadi gitu? Kalau saya di markas itu saya bukan orang baik Ibu. Jadi siapapun yang datang ke markasku itu hukumnya wajib sakit hati. Waduh. Jadi sudah semi militer gitu ya nanti. Siap. Wah. Jadi kenapa kok begitu? Karena untuk membangkitkan rasa percaya diri saudara-saudara kita itu nggak mudah. Karena saudara-saudara kita apalagi yang pernah masuk di panti rehabilitasi, mereka otaknya cuma maunya dikasihani, disubsidi, gitu. Jadi dia nggak punya jiwa untuk pemberontak revolusioner, itu enggak ada. Juang gitu ya. Kayak Che Guevara itu juga menginspirasi saya. Terus beliaunya Pak Renal Kasali punya rumah perubahan. Jadi kalau mau berubah kamu harus melakukan perubahan. Ada lagi yang satu siapa? MacGyver. Tiada rotan akar. Iya, tiada rotan akar pun jadi. Jadi aku bikin ban motor yang luar yang dalam itu semua kepake semua, nggak ada yang
Pak Sugeng, kalau Pak Sugeng bisa ingat kembali sebelum kejadian kecelakaan, Siap. Pak Sugeng itu memang suka utak-atik sebelum kecelakaan memang sudah seperti itu, atau Saya nanti dulu- keluar semuanya pada saat situasi sudah seperti sekarang? Ya karena ya itu tadi Bu, karena sudah kepepet, Oh, berarti nanti saya harus bisa. oh, pada saat setelah peristiwa justru Iya. baru keluar ide-ide cara-cara gila itu ya? Siap. Jadi saya dulu memang pembalap juga kan, Apa tuh? pemuda berbadan gelap. Ini Jadi kalau saya kalau betul Ibu, saya kalau di rumah berasnya habis gitu, saya paling ambil gitar ngamen. Hmm. Itu yang cepet cari duit. Kalau ada orang yang suruh masang paping ya saya lakukan. Nanti kalau habis loper susu saya ke pasar nyari barang-barang rongsok gitu. Nyari barang-barang rongsok untuk Ya untuk bikin kaki palsu. oh jadi bahan bakunya. Iya. Oh, tak pikir jual kilo gitu timbang. Enggak, nanti oh ini cocok ini buat ini. Apa Pak Sugeng, material yang dicari-cari itu? Ya paling pipa bos itu untuk lutut, ensel lutut. Itu biasanya saya ke bengkel Ibu, cari yang bengkel mobil, pakai stud klep. Tuh. Apa lagi itu stutlet itu? Ya, tuh. Terus ya, terus kayak pernya itu saya pakai per klep motor. Berarti cari di rongsokan sampah bengkel ya? Siap. Tuh. Kadang-kadang ya di pasar lowak itu, oh ini plat ini, oh bisa untuk ini, udah diambil, nanti ditimbang. Tapi kalau sekarang saya melakukan gitu, yang jual marah Bu. Kenapa? Ya beli kok macam gitu, kan saya susah. Oh saya pernah aja, anakku pengen durian kan, duren, ayo kita, aku nawar duren aja, aku dimarahin sama yang jual. Kenapa? Ya Pak Sugeng durian segitu aja kok nawar. Pak Sugeng. Pak Sugeng. Siap itu. Selain tadi karena memang motivasi diri sendiri, kalau menurut Pak Sugeng, Siap. dengan keberadaan seperti ini, dukungan dari keluarga itu menjadi salah satu yang utama atau? Kalau saya dulu kalau kaki palsuku rusak itu kalau saya benerin gitu, kakak saya marah. Kaki palsu itu mahal belinya. Tapi kan yang berkompeten kan saya yang membutuhkan alat itu tadi. Dulu awalnya saya bikin kaki palsu lutut itu ya lutut generasi 1. Sekarang sudah sampai generasi 10. Ya, nanti kita sebentar mau lihat lagi tutorial cara pakai kaki palsu ya. Siap. Nanti ada dari tim. Mas Ali, Iya. kalau Mas Ali lihat perilaku seperti Pak Sugeng ini kan sebenarnya mau bilang tidak biasa kita ketemu, tapi sebenarnya ada tapi tidak terekspos ya. Atau Iya. mungkin kita harus cari orang-orang seperti ini. Kalau menurut Mas Ali, orang-orang seperti ini perlu nggak pemerintah kita juga ikut andil untuk kalau mau bilang memelihara, kesannya kok apa gitu ya. Ikut mendukung. Karena yang pasti kan itu biasanya orang selalu bilang support dari circle keluarga lah ya paling utama itu ada, selain motivasi diri sendiri. Tetapi juga dari pemangku kebijakan untuk bisa memperhatikan juga, kalau menurut Mas Ali perlu nggak kita dorong ya pemerintah kita ini atau wakil-wakil rakyat kita yang terhormat ini untuk memperhatikan orang-orang seperti mereka? Ini bukan pendapat ya, tapi ini hasil dari sejak saya ikut gila dengan Mas Sugeng ini gitu ya. Jangan ada yang tersinggung, tapi ini kenyataan. Saya selama ini kalau baksos di luar kota, di luar pulau, saya berteman dengan polisi atau tentara. Why? Saya jarang sekali dengan dinas sosial. Oh, Nggak tahu, nggak ketemu. Di rohnya sini nggak ketemu. Kalau tentara punya babinsa, polisi punya babin kamtipmas yang punya kampung-kampung. tapi kan pemerintah juga punya datanya kan? Beda Tuhannya menurut saya. Beda Tahu? teman. Ya, jadi itu memang kami sendiri begitu. Bukan karena tentara terus punya fasilitas, ini enggak. Karena
mereka, teman-teman tentara dan teman-teman polisi yang di kampung-kampung itu dia benar-benar dekat dengan masyarakat, kenal betul. Oh ini seperti apa, ini seperti apa. Tapi kalau yang tadi dia hanya punya data. Bahkan kita suka jarang menghindar bantuan ini kepada Persatuan Tunadaksa organisasi itu. Kami suka kadang-kadang kami ya I know you know lah, aku susah ngomongnya ya, tapi begitu, karena kita jiwanya dari sama-sama jurnalis, jadi kita tahu siapa yang ada di situ. Terus bukan riset, tapi kenyataannya orang-orang yang seperti Mas Sugeng dan siapa teman-teman yang setelah mendapat kaki palsu juga berbuat lebih hebat dari Mas Sugeng itu, rata-rata justru orang yang tidak pernah tersentuh. Kalau yang sudah tersentuh itu tadi, sudah nyaman di panti ini, sudah nyaman di panti ini, sudah dapat makan pagi, siang, sore, nanti dapat ini, sudah manja. Zona nyaman. Karena terlalu banyak bantuan ya. Iya, saya ada contoh satu teman. Satu dulu kita kenal Pak Jajak, ada Pak Jajak, sopir bis Lorena, Jakarta Denpasar, tabrakan kakinya putus. Kita bantu untuk membuatkan kaki palsu. Dia rumahnya di Cikampek, dia dengan sadar diri, saya ingin jadi relawan. Dan sudah jadi keluarga. Udah kayak, udah apapun. Pokoknya Kerawang, Cikampek, sekitarnya sana disapu bersih. Siapa yang butuh kaki palsu, dia ukur, dia enggak. Kalau enggak, kita ukur rame-rame gitu. Dia bisa nyopir lagi loh. Nyopir bis lagi. Until now. Sekarang udah almarhum, kan udah sepuh. Oke. Ada yang tadi saya ceritakan Pak Sumadi, supir travel di Semarang, yang juga diamputasi. Sekarang dia sudah mandiri, punya duit sendiri, bisa punya mobil sendiri, narik sendiri dengan kaki, karena kakinya Mas Sugeng ini ada pernya, jadi bisa ngegas, bisa ngopling. Kelebihannya itu. Waktu yang ada supir truk di Rembang ya Mas. Siap. Itu supir truk tronton Kudus yang sampai ke Bali, sampai ke Lombok itu nyopir dengan kaki palsu. Yang kita cari itu. Tapi Pak Ali itu nggak ini ya, nggak akan membahayakan. Enggak. Menggunakan itu. Kenapa? Karena sebelum gerakan kaki palsu gratis ini kita lakukan, kami sudah bekerja sama dengan Menristek waktu itu. Namanya masih Menristek ya, belum Brain yang sekarang ini. Jadi sudah ada dokter ahli konstruksi, ahli macam-macam yang juga ke tempatnya Mas Sugeng untuk ngajarin untuk membuat produksi ini lebih bagus dengan mesin yang lebih bagus dan cara yang lebih bagus ada. Dari medis kami kerjasama dengan RSCM Jakarta. Bagaimana menurut pandangan medis? Apakah jangan sampai nanti pakai kaki palsu buatan Mas Sugeng justru orangnya semakin sakit atau kakinya jadi luka? Jadi sebelum kita bikin gerakan juga sudah kita siapkan. Ya kita memang kita semuanya punya kelebihan karena kita punya jaringan, punya teman di mana-mana ya, minta tolong itu. Nah, apa yang kita lakukan ini memang kenapa kami berani membuat ini, karena memang sudah dipersiapkan dengan baik. Dan bahkan kalau sekarang, kalau tadi Mas Sugeng itu tadi bilang siapa yang harus dilakukan adalah yang memang ini. Di Pulau Jawa, di Jakarta dan sekitarnya, orang yang ngamen di lampu merah itu, mau kakinya buntung berapa kita nggak akan bantu. Oh, kenapa? Karena ini faktor mental. Kita pernah di tol Bekasi Barat, ada 4 orang, kita kasih kaki palsu, kita bayar mahasiswa 2 minggu untuk dicek, tolong. Ngikuti mereka ya. Itu. 3 hari dia ngamen lagi, kaki palsunya ditaruh di rumah. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita seharusnya yang ngamen mulai berhenti, ayo narik ojol kayak atau apa kayak gitu loh. Tujuan kita ke situ. Jadi karena mentalnya yang sudah nyaman ngamen, dapat duit, muncul rasa kasihan ya. Dapat duit, pura-pura bawa barang apa, terus ini dapat duit. Itu bukan target kita. Target kita adalah orang-orang yang dalam tanda kutip mau berubah, mau mendiri, bahkan mau gila. Yang tadi saya cerita Bang Ramon di Serdang Berage,
loper koran, kecelakaan putus, terus minta kaki gratis saja waktu itu karena jatahnya kita nggak punya duit, itu terlewat. Terus dia malah mesen khusus langsung bayar waktu itu ke Mas Sugeng. Pas kami baksos baru kita menyerahkannya. Saya nggak tahu kalau bayar langsung, karena data kan banyak, saya juga nggak bisa perhatiin satu-satu. Dengan semangat itu, sekarang kalau nganterin barang-barang paket JNE kemanapun di 3 kabupaten itu, ada orang butuh kaki palsu, dia berhenti, dia ukur, dia bantu. Dia cukup ngirim WA ke saya, Bang, ini ada TO, ini kan istilahnya masuk ke markas itu tentara, TO. Ngeri kali itu dari tadi bilang markas TO. Karena orang ini istilah-istilah ini, aduh. Jadi yang kita ingin lakukan adalah membentuk orang-orang seperti ini. Ramon sekarang punya 3 cabang JNE di Serdang Bedage, Tebing Tinggi, Deli Serdang. Malah lebih berubah ya ininya ya, ekonominya malah ya. Ya, yang kita harapkan itu. Ya. Ya, tapi Mas Ali, maaf ya, ini kita kembali lagi ke tadi yang driver, ojol, kendaraan begitu, mobil besar, tronton atau membawa penumpang lain. Ya. Pernah ada tidak muncul keraguan, wah dia bawa mobil, terus bawa jiwa-jiwa yang lain gitu loh. Tapi pernah muncul keraguan-keraguan itu. Itu ceritanya almarhum Bang Jaja. Jadi dia kan akhirnya jadi sopir bis pariwisata tuh. Nah, pada saat istirahat, udah ini penumpangnya kan turun. Dia duduk di kursi ini, kakinya dilepas itu. Penumpangnya jerit. Aduh, gimana ini? Gimana kok sopirnya kakinya seperti itu? Ternyata itu dan waktu itu sempat kita juga panggil ke Kendi, almarhum Pak Jajat, cerita seperti itu. Tapi setelah nyopir lagi, oh ternyata bisa ya, baik ya gitu loh. Gitu. Jadi memang dan di masyarakat itu ada keraguan. Siapa yang percaya Mas Sugeng bisa lari 10 kilo dengan kondisi seperti ini? Karena di sini. Semuanya di situ. Saya juga hampir nggak percaya Pak Sugeng, karena saya lari 1 kilo ini udah ngos-ngosan gitu ya, apalagi dengan kaki palsu ya. Itu butuh latihan ya? Kalau saya untuk alhamdulillah lari. Waktu ada COVID itu saya bersyukur banget. Jadi kan saya sempat di lockdown sampai 2 tahun lebih, nggak boleh keluar. Di lockdown? Ya, yang keluar pasukan aja yang saya. Oh, oke. Terus? Jadi saya bisa olahraga, bisa teriak-teriak gitu. Dan akhirnya bisa terbiasa pakai yang kaki palsu itu ya kan, untuk lari. Itu kan ya memang waktu tahun 2000 berapa itu lari, akhirnya saya bikin space untuk lari. Dan sampai sekarang saya masih rutin olahraga. Pak Sugeng tahun ini, maaf ya, umur berapa Pak? Alhamdulillah saya umur sekarang udah masuk 43. 43? 43. Mas Ali ini serius gak nih Mas? Tapi 20 tahun yang lalu. Ya ampun, 63 masih lari 10 kilo. Tapi ngapain kok nanya umur? Iya, aku membayangkan 10 kilo lari umur 63 dan maaf ya, dengan kondisi menggunakan saya kaki dari palsu. dulu orangnya sampai sekarang masih muda Ibu. Oh iya ya. Mudah marah. Pantesan ya, saya lihat Mas Ali di peristiwa bencana Palu. Sekarang di 2025 saya lihat Mas Ali masih saja seperti ini. Karena ternyata memang terinfeksi, terpapar dengan Pak Sugeng terus-menerus yang suka lucu-lucuan ini. Itu kan bikin itu bukan lucu muda. Ibu. Oh, kalau tukul itu lucu. ini memang realitanya begitu ya? Bu. Jadi saudara-saudara kita itu memang perlu di. Iya. Tapi memang kalau berada di area orang-orang positif, kemudian punya motivasi yang tinggi. Kalau di agama kami juga selalu dibilang ada salah satu ayat itu tiang gembira itu adalah obat yang manjur. Gitu. Jadi obat katanya ada yang tidak manjur, tetapi ini dicatat obat yang manjur. Jadi ketika bergembira itu akan menjadi obat dan sel-sel katanya kita itu menjadi saling bercerita. Kamu harus bahagia, kamu harus bahagia. Mungkin ya begini-begini nih. Itu Joko Tingkir ngombe dawet, Bu. Apa lagi itu artinya? Nggak usah dipikir marakne ruwet.
Tapi Pak Sugeng bener kan, Mas Ali gini-gini aja kan? Gini-gini aja Dari kan? dulu ya begini. Iya, ternyata aku harus banyak-banyak ketemu juga nih. Oke, sebelum kita tutup bincang-bincang kita, karena saya tahu Mas Ali dan Pak Sugeng waktunya nanti besok balik ya ke Jakarta. Siap. Ya, dan sangat-sangat singkat dan sudah mau ketemu dengan banyak orang kan? Iya. Ya, di sini tadi saya dengar Mas Ali ketemu inilah, termasuk Pangdam ya, ketemu ya, yang ngobrol ya. Kita ingin lihat tutorial bagaimana, ini generasi keberapa sekarang? Kalau ini yang pakai yang konvensional. Oke. Itu yang paling yang bisa kita ini. Kalau yang buat sholat, buat lari itu ada sendiri. Nggak apa-apa, yang konvensional itu juga yang tadi dibagikan juga ya? Siap. Oke, kita ingin lihat tutorialnya. Di bawah lutut itu bukan kriteria orang cacat, Ibu. Oh, salah lagi aku. Saya bukan orang cacat. Iyalah, usia apa nih lagi nih? Pak Ali udah tersipu-sipu, aku bingung ini Mas. Apa ya? Sepatunya nomor 42. Kebetulan memang masih ada sepatu pembagian, large sepatu pembagian dari ini ya. Nanti tak kasih. Iya. Oke. Jadi kaki palsu itu nggak ada yang enak. Ini berkat kemarin. Pakai kaos kaki tuh. Iya. Supaya nggak lecet. Oke. Itu harus ya. Harus. Iya. Itu kainnya kain apa tuh? Kaos kaki sembarang, kaos kaki bola. Nah ini kan akibat kemarin luka lari 5 kilo kemarin. Nah, tapi pakai lecet ya? Ya, pakai kasih kapas, tisu. Oke. Nah, terus ini. Tapi menurut kebutuhan. Nah, terus kayak apa? Kaos kakinya. Tuh. Ini. Terus ini soketnya ini diambil. Oh itu kalau pesan kaki palsu dapat juga ya? Oh iya, sudah satu paket. Soket. Nah, baru masuk ke kakinya. Itu diukur dulu ya? Ya kalau di bawah lutut kan harus dicetak, Ibu. Oke. Biar lebih presisi. Lah, ini datang ke Manado kan emangnya diukur dulu? Sudah 2 minggu yang lalu. Diukur dulu. Pengukurannya kan udah kirain ada ukuran standar 37, 38, 39 kayak sepatu gitu loh. Customize banget. Memang harus sama. Oke. Jadi ya tinggal masukin aja. Jadi nggak perlu diikat kan. Soalnya kalau yang diikat itu kan kambing. Ada beberapa kaki palsu yang harus diikat. Produksi teman-teman yang lain. Terus tantangannya beda lagi ya. Produksi kaki palsu yang ada pernya di bawah ini hanya milik Mas Sugeng, yang lainnya telapaknya itu mati. Jadi ini mati gitu, ini nggak bisa bergerak. Tapi ini nggak ada per kan? Ada. Kalau ini ada per dalamnya. Yang konvensional pun ada per ya? Ada. Ya. Jadi sehingga semua sopir bisa kopling, bisa gas. Kalau untuk nanjak itu dia lebih. Pernya di antara. Ini. Oh iya itu ya. Pernya karapan tuh. Ya, makanya kalau punya istri itu harus pandai merawat. Tuh ya, ini tadi yang tadi. Kenapa maksudnya pandai merawat? Ya kalau pernya putus dilepas, diganti, dibeli. Ini istri tuh, Pojo. Istriku yang pertama ya alat bantuku ini, Bu. Karena beliau yang menemani saya melangkah kemana kan beliau ini. Wah, sedap. Makanya kalau punya istri harus lebih dari satu. Jadi ketika istrinya yang satu error nggak bisa dinaikin, bisa naikin. Bisa aja nih. Terus kenapa itu kayak ada ini. apa ya? Ya itu. Ini perekat supaya satunya nempel di sendal. Pakai slop itu loh. Sendal yang slop. Slop. Apa kalau orang Manado bilang slop swallow, slop susu. Kayak gitu. Jadi perekat sandal jepit. itu. Ya. Nah, kalau sandal jepit ini. Nah. Wih, canggih bener ya. Iya kan? Itu apa? Alasannya apa itu materialnya? Ini Yo. spons. Spons. Nah, terus buat untuk sepatu apa? Apa yang kayak kalau orang ASN pakai pantofel? Bisa? Oh, bisa. Kan lancip kalau pantofel kan? Ya tinggal ininya kan Ini bisa kan dibentuk. Ini bisa dikecilin, ini dibesarin di apa?
kan ngukur kakinya yang sebelah. Tapi kaki palsu itu kalau buatanku itu memang nggak ada yang bagus itu. Nah, kenapa memangnya? Karena kalau mau bagus nanti dibagusin sendiri bisa. Ini bukan bercanda lagi kan? Loh, bukan, ya memang aslinya begitu. Jadi kalau mau bagus kaki palsunya itu ada syaratnya. Harus dicuci pakai air beras nyucinya. Kenapa? Ya biar bagus. Oh. Nah, Mas Ali itu semua kaki palsu pakai cap Andinoya nggak? Kick and deal? Enggak. Tapi Mas Sugeng ini punya talenta yang luar biasa. Ini dia sendiri manual, dia cat sendiri manual. Punya Jadi talenta. kalau di air beras ini kan bagus jadinya. Oh, air beras. Aduh, aku tuh. Aduh. Air beras. Lo kan mulutku yang ngomong. Makanya itu tadi dengkulnya harus ditaruh di otak biar otaknya Lama-lama ini aku jalan. bisa lah, bisa juga gendeng ikut di sini ya. Aduh. Jadi airbrushnya itu, jadi kaki palsunya itu di airbrush, dimacem-macemin gitu ya. Saya pernah Di custom tulisan-tulisan. ya, Pak. Gambarnya Bang Anji. Iya. Oh ya, di Bukannya custom Mas Ali. partai politik bisa nggak tuh? Bisa, tapi kita nggak pernah. Tapi kalau ada sponsor-sponsor yang memang logonya mau di situ, itu bisa. Siapapun, apapun. Jadi tanpa logo Kick Andy itu bisa. Nanti mereka airbrush sendiri gitu ya? Atau Enggak, bisa terima misalnya juga? ada sponsor yang membiayai pembuat kaki palsu. Misalnya Mata Bicara. Ya, Mata Bicara kita tempel Logonya di sini. dari situ ya? Logonya di sini. Kayak gini. Logonya ada di sini. Iya, kayak gelas ya. Logo perusahaan apa di sini? Kick Andy-nya nggak ada. Karena Wah. memang kan untuk CSR-nya Iya mereka dong. juga kan. Itu. Kalau ini ya kreatifnya Mas Sugeng. Dia punya tipe Kick Andy ini satu, terus mukanya Andi Noya gitu di situ. Mas Andi bilang, itu mukaku kamu taruh kakimu. Gitu. Lama-lama aku jadi curiga ini Mas Ali. Jangan-jangan Pak Sugeng ini agamanya sudah Andinoya ini. Agamanya kemanusiaan. Agamanya kemanusiaan kalau di gitu ya. markasku Ibu mohon izin itu kita juga nggak ada agama apa gitu kamu yang siapapun. Semua ya. Saya kalau di markas itu saya banyak yang nyuruh saya harus pakai baju. Pakai baju. Baju kuning, baju biru, baju merah, baju. Oh. Tapi saya nggak mau. Saya biasanya pakai singlet, celana kolor gitu. Oh, ya? Biarpun menteri yang datang ke situ juga begitu. Oh gitu ya. Makanya aku penasaran nanti. Siapa tahu bisa bawa apa? Itu tadi saya itu orangnya dari dulu sampai sekarang masih muda itu. Udah marah. Udah marah. ya karena Ya, memang kalau harus untuk tegas ya. parpol memang selama ini kita hindari. Kecuali dia datang sendiri ke sana, Mbak, pesan sendiri ya silakan gitu. Karena kami memang tidak ingin terlibat di situ. Iya ya. Ya. Kalau saya lihat malah justru ini pakainya cepet banget loh. Nggak sampai 30 detik. Cek. Mungkin harus sudah terbiasa ya. Jadi kalau tadi saudara-saudara kita yang ngilu tadi, ininya kan belum pas. Ininya belum pas. Karena berat badan dari orang yang sehat kita ada di telapak sana, kan berubah di sini. Tekanannya. Jadi ya pasti ngilu. Itu seminggu sembuh. Ngilu lecet juga ya. Enggak lecet, anu aja karena ada tekanan Itu baru. tadi Bu. Makanya kalau punya istri harus pandai merawat. Oh ini kurang anu ya kita tambal aja sih. Bisa kena air itu. Oh, nggak apa-apa. Ininya dijual di toko bangunan. Banyak. Terus bahannya ini sederhana sekali, semua orang bisa bikin. Ini seperti buat nambal water torrent yang di atas rumah kita itu, buat nambalnya. Coba itu kenapa kita bikin yang sederhana ini, supaya orang yang menerima kalau rusak bisa memperbaiki sendiri. Materialnya Isinya gampang resin, ya. serat fiber dan juga katalis. Cuma 3 ini diaduk sudah jadi sekeras ini. Dan dilubangin itu ya. Nah, ini solusi juga ini. Apa tuh Kehidupan. solusinya? Jadi supaya kaki palsunya kalau pakai kaki palsu nggak sakit. Kalau apa? Kaki palsunya biar lebih ringan, biar lebih awet. Terus biar Maksudnya nggak lebih sakit. ringan. Ini berat loh ini. Enggak.
Lebih awet. Nah, ini berat loh. Kok ringan? Beratan ibu dong. Oh iyalah pasti. Waduh. Berat ini sekitar ada kali ya 3 kilo ya. Untuk kaki palsu itu yang paling ringan di seluruh Indonesia. Karena kalau yang dari teman-teman yang lain dari lembaga-lembaga resmi itu bawahnya itu seperti yang patungnya patung yang di boneka itu yang utuh, yang keras, maneking itu. Jadi itu berat sekali. Kalau dulu saya sakit aja nggak sempet, Bu. Kenapa? Karena masih berbaring opname di rumah sakit, baru semalam udah ditelepon berangkat ke sini gitu. Mas Ali, Pak Sugeng ini udah kemana aja? Saya kan sudah dari Sabang sampai Merana. Seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Seluruh Indonesia sudah kan. Wow. Tapi yang belum itu Pak, NTT Pak, kan belum ke Komodo. Ya, tapi kalau NTT Kupangnya sudah lah. Ya, siap. Pulau Komodonya belum ya? Komodonya saya juga belum. Komodonya nanti malah ini lagi takut karena dimarah-marahin lagi sama Pak Sugeng, coba. Malah ngumpet dia nanti. Kadang-kadang itu jauh-jauh dari Jakarta, dari Bandung, merapat ke tempatku. Dia nggak punya problem dengan kakinya. Dia cuma pengen ngobrol, dimarah-marahin, dan itu siang pulang. Kadang-kadang aku juga bingung, ini yang gila ini siapa ya? Dan beliau juga pulang, saya ditinggali angpau juga. Oh iya? Kadang-kadang itu di rekeningku juga masuk, Pak mohon dibantu untuk disalurkan. Maksudnya, dari donatur ini minta tolong ke Pak Sugeng untuk bantu salurkan. Dia punya rezeki, Bu. Itu rutin, itu ada di Tangerang Pak beliaunya. Nggak ada ini Mas, nggak ada aplikasi apa? Kok nggak salah benih baik ya? Bukan di Kick Andy Foundation ada khusus untuk rekening ini. Dan yang tadi saya ceritakan, setelah kita menyerahkan ini kan tampil di Metro TV, tampil di berita-berita itu. Orang yang melihat itu kalau ingat dia transfer. Nggak pakai aplikasi donate gitu ya? Enggak. Soalnya aku sempat lihat. Kalau benih baik, Mas Andi bikin untuk di benih baik. Tapi pelaksananya kami juga nanti di Kick Andy juga. Oh, tapi bisa juga kalau orang berdonate ke sana kan? Bisa, iya. Bisa juga langsung ke Kick Andy Foundation-nya. Iya. Bagi dong di mana, meskipun ya kita tahu pasti orang buka website juga bisa, tapi nggak apa-apa lah Mas Andi share lah dikit di mana kalau ada orang yang mau ini. Apa ya? Nggak bisa jualan ya? Ini bukan jualan sih, ini kan untuk supaya kita butuh sebetulnya uang itu, kita butuh uang. Memang tanpa uang kita nggak bisa beli barang-barang untuk resin, katalis, rat paper, apa. Karena kan nggak semua orang punya nomor handphonenya Mas Ali, apalagi Amanda doang sama Dirlan. Kalau misalnya ada orang yang mau ini, dia searchnya kemana Mas? Di Google. Google. Udah taruh di situ tuh nomor rekeningnya. Ya, tapi di Kick Andy Foundation sih. Kita memang dengan Mas Andi nomor HP-nya. Kita mau bikin misalnya kris atau apa itu pun kita janganlah. Jadi ada sesuatu yang itu dia maksudku Pak Sugeng. Kita ini urusan sama Mas Andi bikin proposal aja nggak boleh. Iya. Kita minta aja nggak boleh, jadi tunggu orang sangat disiplin. Aku ingat di zamannya Mas Andi, jadi kita tuh kalau liputan harus, kalau yang cowok pakai dasi, dan saya sekarang harus rapi. Apa-apa juga harus mohon izin sama beliaunya. Mohon izin? Iya. Ada yang dari Lion Club, Rotary, Basnas, mohon izin. Oh iya. Jadi kalau beliau nggak ngizinin ya saya nggak mau eksekusi. Kok baru sekarang ini ngakunya ini di mata bicara nih? Gini. Kan kadang-kadang kita punya program misalnya hari ini kesini gitu ya. Nggak mungkin dong dia melayani yang lain. Jadi ya harus, Mas yang itu minggu depan ya. Ini karena kita harus ke Manado nih sekarang. Sebetulnya kalau secara teknis memakaikan kaki palsu, membuatkan kaki palsu untuk yang menerima hari ini, Mas Sugeng nggak perlu hadir untuk teknis.
itu kan ada sersan-sersan yang ikut, ada prajurit, ada kopral. Ini kan komandan. Jenderalnya. Ini komandan. Komandannya. Dia punya panglimanya. sirsan punya anak buah namanya kopral. Kopral punya anak buah namanya prajurit. Prajurit. Nah, mereka itu punya struktur pendapatan. Sersan itu dari kaki palsu ini dapat berapa persen, prajurit itu berapa persen, ini dapat berapa persen, itu sudah terstruktur dengan baik semua urusan itu. Nah, anak-anak itu sebetulnya sudah mampu. Mas Sugeng kita hadirkan bukan untuk Mas Sugeng ngajarin, enggak, tapi jiwanya Mas Sugeng yang mandiri, yang kuat, yang dalam tanda kutip tadi gila, itu ditularkan kepada teman-teman saudara-saudara kita yang mendapatkan kaki palsu hari ini, supaya mempunyai semangat yang minimal kayak Mas Sugeng lah. Untuk satu, mandiri, itu aja. Bisa mandiri tanpa tergantung dengan orang lain. Nah, kalau keterkaitan dengan dana dan lain-lain, ya ada di Kick Andy Foundation, ada di BCA nomor rekening sekian, silahkan itu. Dan kalau yang sudah izin ya, aku nanti tampilkan ya. Boleh ya? Ya nanti saya carikan ya. Saya juga nggak apa. Karena gini, di Kick Andy itu gini. Kami memang yayasan, untuk kaki palsu rekeningnya sendiri, untuk buku rekeningnya sendiri, untuk bibir sumbing rekeningnya sendiri, untuk katarak rekeningnya sendiri. Ini memang orang sesuai dengan niatnya. Saya nggak akan campurkan. Kalau buat bukunya habis ya sudah, duit kaki palsu nggak boleh buat beli buku, karena orang hidup ini sesuai dengan niatnya. Saya mau tertarik di kaki palsu ya rekeningnya yang ini. Untuk bibir sumbing rekeningnya yang ini, katarak rekeningnya yang ini, sesuai segmentasi. Ya, di dunia kita pertanggungjawaban, karena di sana nanti pertanggungjawabannya lebih rumit. Kita lakukan itu. Bank kita banyak, makanya saya kalau ditanya saya nggak hafal. Kalau sekarang itu mungkin, tapi kalau nanti saya tanya bendahara ke Jakarta, oh ya baru yang ini mas, gitu. Jadi tinggal nanti tak japri mana yang mau ditaruh gitu ya. Apakah orang harus nyumbang ke Candy? Enggak. Bisa langsung ke Mas Sugeng. Untuk biaya produksinya ini. Misalnya suatu saat ada lembaga, Pak, boleh nggak kami nggak transfernya ke Candy? Oh, kami seneng. Kami lebih seneng. Nggak ribet. Bapak yang duitnya yang itu kita taruh sini juga kok. Silahkan transfer ke Mas Sugeng, ini langsung begini. Oh ya nanti kalau ini bisa nggak? Ya misalnya contoh tadi Medan tadi, yang ada rektor tadi. Ya langsung silahkan ke Pak Sugeng ya, segini. Aceh itu juga. Aceh. Itu langsung. Mau pakai harga Candy atau harganya Mas Sugeng? Ayo kan tinggal begitu. Padahal harganya sama gitu. Beda harga Candy dari tahun 2008 nggak naik. Di Pak Sugeng naik kali dolar gitu ya? Enggak, Ibu. Enggak ya? Tapi memang tergantung orangnya yang datang itu tadi. Iya. Karena yang datang ke markas itu juga yang bonek-bonek juga banyak. Nih, sekarang duitnya ini duit Mas Sugeng bukan duit Kick Andy. Tapi yang khusus dari Kick Andy itu mungkin ratusan juta deh, saldonya. Yang kalau ada orang yang datang jauh-jauh kayak kemarin dari Bali ya. Siap. Sopir ojek online. Terus ngobrol dengan salah satu dokternya kenal dengan saya, ngobrol katanya cerita di rumah istri saya bisa diamputasi. Ya dokternya itu Bali, bisa bantu nggak ya kaki palsu? Di mana? Di Bali. Mau nggak orangnya datang ke Surabaya? Kan tinggal naik bis aja kan, nyebrang. Datang, ya sudah, nggak pakai prosedur surat kelakuan baik, surat miskin, surat. Udahlah, sudah di langit sana itu yang ngatur. Kita sudah ini kalau bilang langit berarti semua ini sudah jalur langit ini. Kalau kalau teman-teman dari Manado sini, sekitarnya Sulawesi Utara butuh kaki palsu, persoalannya ini kan hanya transportasi. Saya nggak mungkin online, Pak. Iya. Saya nggak mungkin beliin tiket pesawat gitu pakai duit saya, karena duit saya hanya untuk kaki palsu. Ya. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tadi kemudahan Pulau Jawa adalah dia naik kereta ekonomi. Dia cuma modal 200.000 sampai di Mojokerto, dijemput tim ini di stasiun, dikasih makan, dikasih nginep, dikasih kaki palsu, dimotivasi. Bahasa saya motivasi, walaupun bahasa dianya goblok kayak gitu ya, tapi itu motivasi.
Sorenya diantarin ke stasiun lagi sudah pakai kaki palsu, duduk ringan sudah. Ini kan persoalan negara kita hanya karena transportasi yang mahal. Makanya saya ingin melalui forum ini, ayo di Sulawesi Utara, salah satu deh jadi relawan kita. Relawan Kick Andy. Untuk apa? Tugasnya dia bisa mengukur kaki palsu, mencetak kaki palsu, untuk cetakannya nanti dikirim paket ke Mojokerto, nanti hasil produksinya dari sana kita kirim ke sini, dari sini tinggal pakai ini. Itu tadi berapa menit? Aku lihat tadi mungkin kalau sudah terbiasa ya nggak sampai 15 detik kan. Pakai timer. Orang itu ya sudah, kalau udah biasa kan lebih cepat dibanding pakai sepatu pakai naliin. Saya belum punya relawan dari sini, dari Sulawesi Utara. Mudah-mudahan ada yang tergerak. Terus pertanyaannya, kenapa kok Kick Andy berani ngomong gitu, Pak, duitnya banyak? Saya nggak tahu, duit saya nggak tahu. Tapi Tuhan selalu bayarin itu semuanya. Saya nggak ngerti dapat duit dari mana. Tuhan. Ya. Itu. Kita sudah melampaui itu tadi, melampaui yang neraca rugi laba itu sudah kelewat. Pernah ya. Bukan makanan ya. Bukan makanan sehari-hari lagi ya. Karena udah melewati fase itu, berarti udah tersedia terus berarti lumbungnya ya. Kalau dipikir, jadi kalau kami itu biasa yang jelek-jelek, kalau yang jelek-jelek punya saya, kalau yang baik-baik bukan. Maksud jelek apa tuh maksudnya? Semua. Saya juga mukanya ya jelek, ya. Ngomongnya ya jelek. Batuk-batuk lagi, ya ampun. Kayak tadi cerita saya, pada saat saya ini kan saya nggak mungkin minta Kapolda, Pak tolong dibantu ya duit segini, mungkin Kapoldanya punya duit. Tapi itu bagi kami bukan itu tujuannya. Bukan kami. Ya Allah, bikin proposal aja nggak boleh, apalagi Pak nanti tolong dibantu ini ya. Difasilitasi ini itu. Mungkin kalau hari ini saya di Manado ditraktir oleh beliau, ya itu pahalanya beliau lah. Tidurnya dia. Pak Sugeng ketawa. Iya. Loh, saya ditidurin di mes itu ya dijemput sama beliau. Pindah di hotel. Waktu di mana? Tadi ngomong ketika Covid. Sorry, saya manusia. Ketika saat itu saya 3 kali kena Covid. Dan sama, saya di yayasan harus bagiin itu masuk rumah sakit. Habis itu ketularan lagi. Saya telepon dia, Mas. Bahasa saya, Mas, nyawa melarang. Nyawa kamu itu mahal. Jadi tolong kamu di rumah, yang pergi biar anak-anak buah makanya itu bilang dikurung itu ya, nggak boleh kemana-mana. Di lockdown. Dunia ini, Indonesia atau dunia kaki palsu, saya bayangin waktu itu memang takut. Kalau aku kehilangan Sugeng kayak apa? Memang belum waktunya. Bukan, saya lockdown dulu. Kamu nggak boleh pergi kemana-mana loh. Bener-bener nggak pergi. Ya memang ada kaki palsu 1-2 yang pergi, si sersan-sersan itu berarti yang anak-anak muda. Karena faktor resiko itu ya. Karena ini apa ya, termasuk kategori manusia langka gitu ya. Kira binatang. Ya harus dipugar, dipelihara gitu ya. Loh, kan di lockdown itu ya. Ini kan berarti nggak boleh kemana-mana, harus dijaga, dipugar, jangan sampai terjadi resiko-resiko. Dan memang apa ya, kalau ditularkan ke banyak orang ya. Tapi biasanya kan masakan itu, Mas Ali, setiap koki sekalipun itu dia kursus, dia belajar, beda tetap rasanya. Siap. Sentuhannya Pak Sugeng kan akan berbeda gitu ya, dengan meskipun sudah diajarkan mungkin. Dan kita membutuhkan orang-orang agen-agen seperti Pak Sugeng ini, dan apa ya, kita loh, Pak Sugeng kita tuh memang, kalau aku diskusi sama suamiku bilang di Indonesia ini banyak sekali orang pintar, tapi orang yang tulus. Tapi kalau Indonesia tadi dikuasai orang-orang yang dalam tanda kutip gila, insya Allah nanti Indonesia. Iya. Dan mudah-mudahan ini kegilaan kita ini bisa nanti menggenjot semuanya, dan kegilaannya Pak Sugeng itu bisa terinfeksi, bukan lagi terinfluence, tapi terinfeksi ke banyak orang gitu. Apa itu terinfluence? Baik, Pak Sugeng, Mas Ali, dari pembicaraan kita dari pertama sampai sekarang ini,
yang saya lihat ya dengan ini semua setia dari perkara yang kecil. Ya. Dari pemesanan 1, apalagi tadi kan cita-cita di awal 1000 dan kemudian ternyata lebih dari itu. Tetapi kan itu dimulai dari 1, yaitu Pak Sugeng. Kalau di kita itu saya sampai search karena saya nggak terlalu hafal ayat. Kalau di kita itu dibilang barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Ya, makanya Mas Ali sama Pak Sugeng sudah diberikan kesempatan sama Tuhan untuk mendapatkan hal-hal yang besar karena kesetiaan tadi dari hal-hal yang kecil itu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Sugeng sudah datang di studio Mata Bicara. Mas Ali, terima kasih. Semoga percakapan, bincang-bincang kita malam ini bukan cuma karena guyon-guyon aja, tapi bisa bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Terima kasih. Sobat Mata Bicara, inilah pembicaraan kita dan ya bisa menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Mata Bicara, katakan yang Anda lihat, lihat yang Anda katakan. Sampai jumpa. Habib katakan yang kau lihat, jangan biarkan samar jadi nyata. Lihat yang kau katakan, agar tak ada dusta di antara. Dalam setiap kata ada cermin